Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin pengajian atau khataman pada hari ini, mari kita belajar bersama-sama sedikit mengenai tafsir atau sedikit mengenai Al-Quran. Di sini akan saya membacakan atau akan saya bacakan mengenai surat yang bunyinya Sabbihisma Rabbikal A'la. Tetapi sebelum kita bacakan atau sebelum kita pelajari bersama, ingin saya bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 30 tentang surat-surat yang ditegurkan ke Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Di dalam kitab Sholihain telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Mu'az yang bunyinya, Sholaita bisabbihisma rabbikal a'la was-samsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Yang artinya, mengapa tidak kau baca saja dalam sholatmu Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la, dan wasamsi waduhaha surat As-Samsi, dan walaili idza yaghsha surat Al-Lail. Di sini pembukaannya hanya demikian. Nabi menegur kepada sahabatnya yang bernama Mu'az. Ngopo Mu'az? Kowe maca utawa kowe salat kok ora maca surat Sabikis, ora maca surat Wasamsi, ora maca surat Walaili idza yaghsha. Menurut suatu cerita, Mu'az ini suatu saat di Madinah ngimami atau menjadi imam oleh orang-orang Yahudi. Mu'az ini bacaannya panjang sekali, sehingga orang-orang Yahudi mutung. Maca surat kok suwene kaya ngono. Dia mutung, lalu mengadu kepada Rasulullah. Pada orang-orang Yahudi mengadu pada Rasulullah, Mu'az juga datang kepada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, Mu'az itu memberi imam atau menjadi imam itu banyak, panjang, bacaannya panjang sekali, sehingga saya mutung. Kemudian Mu'az juga bilang, ya Rasulullah, saya itu menjadi imam kok orang-orang Yahudi itu mutung. Lah ini bagaimana? Kemudian Nabi memberikan penjelasan dan bertanya kepada Mu'az, ngopo kok kamu sholatnya tidak? Mengapa tidak baca saja? Tidak baca saja maksudnya kan lebih ringan. Tidak baca saja dalam sholatmu Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat A'la, atau wasamsi waduha surat As-Samsi, dan walaili idza yaghsha surat Al-Lail. Kok kowe ora maca kuwi wae to Mu'adz?
kok mocomu kok panjang sekali. Padahal menurut penganalisan ini, kalau diterapkan sekarang, surat-surat ini saja sudah termasuk surat yang panjang. Tetapi pada waktu sahabat Mu'az atau pada waktu Rasulullah, surat itu hanya disebut surat yang pendek. Buktinya mengapa tidak baca saja dalam sholatmu sabikisma Rabbikal a'la. Ngopo orang model sabikisma? Padahal waktu sekarang 3 surat ini bagi kita, khususnya saya, itu sudah termasuk surat yang panjang. Tapi pada waktu zaman Nabi ini dianggap surat yang paling pendek. Menurut cerita, pada waktu Nabi itu membaca suratnya itu ada yang sampai 100 ayat. Maka orang-orang Yahudi waktu itu gidru-gidru medot salate. Wadul Kanjeng Nabi. Lah kalau sekarang ditanya ngopo orang maca sabikisma? Ora hafal. Lah kok ora hafal surat itu kok. Saniki kan demikian. Kalau dulu kan zaman masih dekat dengan Rasulullah atau pada zaman Rasulullah kan hafalan-hafalan itu banyak sekali atau panjang-panjang pun hafal. Al-Quran sampai sekarang banyak yang hafal. Nah kalau ditilik dari ini itu memang bagaimana kemajuan atau perkembangan Quran itu juga masih seperti dulu Qurannya. Tetapi orang membacanya itu sudah agak berbeda. Tidak beda bacaannya, tapi beda membaca sedikit saja sudah merasa sudah panjang atau sudah merasa sudah wis kekeselan kasar. Maka ini akan saya teruskan. Nanti kita pelajari bersama tentang surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabikisma Rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara bada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanukriuka fala tansa illa masyaallah masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa dzakir inna fati dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabu wal asqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Sabikisma Rabbikal a'la, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Ij'aluha fi ruku'ikum, maka Rasulullah SAW bersabda pada kami, jadikanlah bacaan ayat itu di dalam rukuk kalian. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan ayat itu dalam rukuk kalian. Dan ketika turun firman-Nya Sabikisma Rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1 tadi. Ij'aluha fi sujudikum, maka beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, Ij'aluha fi sujudikum,
jadikanlah bacaan ayat itu dalam sujud kalian. Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Mubarak dari Musa Ibnu Ayub dengan sanad yang sama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Iskah, dari Muslim Al-Bati, dan Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW apabila membaca firman-Nya, Sabikisma Rabbikal A'la, sucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Demikianlah menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, meriwayatkannya dari Jubair Ibnu Hars dari Waqi dengan sanad yang sama. Abu Daud mengatakan bahwa nama Waqi masih diperselisihkan karena dalam riwayat lain disebutkan Abu Waqi dan Syu'ibah dari Abu Iskah, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas secara mauquf. As-Sauri telah meriwayatkannya dan As-Saddi dari Abdul Khair yang mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ali membaca firman-Nya, Sabikisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Surat Al-A'la. Lalu ia mengucapkan, Maha suci Tuhan yang Maha Tinggi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Hakam dari An-Basah dari Abu Iskak, telah menceritakan kepada kami Alhamdi bahwa Ibnu Abbas apabila membaca firman-Nya, Sabikisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, dalam surat Al-Alam, maka ia mengucapkan Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi apabila membaca firman-Nya, La uqsimu bi yaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Surat Al-Qiyamah ayat 1. Dan bacaannya sampai pada ayat terakhirnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alaisa zalika biqadirin ala anyahiyal mauta. Bukanlah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati. Surat Al-Qiyamah ayat 40. Maka ia mengucapkan, Maha suci Kau, dan tidaklah demikian, sebenarnya Engkau berkuasa untuk itu. Qatada mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, Sabikisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Tuhan yang Maha Tinggi. Surat Al-A'la. Diceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW apabila membaca ayat ini, maka beliau mengucapkan, Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, yakni Dia telah menciptakan makhluk yang menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan makhluknya dan
menyempurnakan ciptaannya itu bentuk yang paling baik. Wallazi qadara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing yang memberi petunjuk. Jadi Tuhan Allah itu yang menjadikan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Mujadalah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang memberi petunjuk kepada manusia untuk celaka dan untuk bahagia, dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat membalaannya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kisah Musa alaihissalam yang berkata kepada Fir'aun, Rabbunal ladzi a'ta kullu syai'in khalaqahu tsumma hadza. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kadar bagi makhluknya dan memberi mereka petunjuk kepada takdirnya, sebagaimana pula yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Abdul Ibnu Amar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha qaddara maqadira khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin wa kana arsyu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluk yang sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Dan Allah dan adalah arsy-Nya masih berada di atas air. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang walladzina akhrajal ma'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumput, yakni semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Saya kira cukup sekian dulu. Ini perlu saya garis bawahi atau perlu keluar garis bawahi. Kalau kita belum begitu nyantol yang namanya tafsir Ibnu Katsir, itu urean dan jangkauannya kalau orang umum mengatakan bulat-bulat, orang mudengke, bulat-bulat orang mudengke. Seperti saya baca tadi, sebenarnya saya baca itu juga urut, tapi kan wikarepe piye, arep memahami piye, mungkin